Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas mengenai nilai mutlak ya. Nah, di bab 2 ini. Nah, nilai mutlak itu apa? Nah, di situ bisa dibaca ya, ada kegiatan pramuka di mana sebuah perintah dari pimpinan pasukan maju 4 langkah itu berarti jarak 4 langkah ke depan, mundur berarti 3 langkah ke belakang ya. Demikian seterusnya. Nah, besar pergerakan langkah pasukan tersebut merupakan nilai mutlak ya. Jadi nilai mutlak itu jarak langkah pergerakannya ya, bukan arahnya tapi jarak langkah pergerakannya. Jadi tidak melihat maju atau mundur ya, tanda plus atau min tidak melihat seperti itu, tapi melihat jarak ya. Nilai mutlak itu melihat jarak ya, konsep jarak tanpa melihat arah ya. Langsung saja, ada sebuah masalah yaitu seorang anak bermain lompat-lompatan di lapangan dari posisi diam. Si anak melompat ke depan 2 langkah. Kita lihat gambarnya itu ya. Jadi posisi awalnya adalah 0, posisi awalnya adalah 0 ini ya. Kemudian si anak melangkah ke depan 2 langkah ini ya. Nah, setelah itu anak tersebut melangkah ke belakang 3 langkah ya, 3 langkah ke belakang sampai sini. Kemudian dia lanjut 2 langkah ke depan, 2 langkah. Nah, sampai sini. Kemudian dia lanjut 1 langkah ke belakang, 1 langkah ke belakang. Nah, inilah titik akhirnya di min 1 ya. Nah, dapatkah kamu buat sketsanya ini ya. Kemudian berapa langkah posisi akhirnya? Posisi akhirnya dia tadi di min 1. Nah, yang ditanyakan adalah berapa langkah posisi akhirnya. Posisi akhirnya kan min 1 ini. Nah, kemudian yang C, berapa langkah yang dijalani anak tersebut. Nah, berapa langkah tadi berarti 1, 2, kemudian 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 9 langkah. Nah, jadi kalau dituliskan dalam matematika bagaimana? Tadi si anak itu seperti ini ya. Kita lihat si anak itu tadi dia 2 ke depan ya. Jadi jarak atau langkah kita lambangkan sebagai nilai mutlak. Nilai mutlak ini ya simbolnya ada 2 garis tegak, kemudian bilangannya di tengahnya itu nilai mutlak ya. Membacanya nilai mutlak 2. Membicarakan mengenai jarak. Jadi 2 langkah ke depan kita tulis nilai mutlak 2. 3 langkah ke belakang kita tulis nilai mutlak min 3. 1 langkah ke belakang kita tulis nilai mutlak min 1 ya. Kemudian 1 langkah ke belakang kita tulis nilai mutlak min 1. Hasilnya 9. Ini agak salah ya tulisannya ya. Harusnya nilai mutlak 2 ditambah nilai mutlak min 3 ditambah nilai mutlak 2 ditambah nilai mutlak min 1 ditambah nilai mutlak min 1. Hasilnya tadi 9 langkah ya. Ini 9 langkah. Nah, kenapa kok bisa 9 langkah padahal ini kan ada minnya. Nah, kita bahas ke nilai mutlak. Nah, jadi dalam nilai mutlak itu, nilai mutlak adalah jarak antara bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan real. Jadi nilai mutlak itu selalu bertanda positif, tidak pernah negatif. Nah, jadi kalau ada misalkan nilai mutlak 5 hasilnya 5, nilai mutlak 3 hasilnya 3 ya, nilai mutlak min 2 hasilnya 2, nilai mutlak min 5 hasilnya 5. Jadi selalu positif. Nilai mutlak itu selalu positif. Nah, sekarang definisi dari nilai mutlak. Nah, misalkan X adalah suatu bilangan real. Bilangan real itu ya bilangan bulat, bilangan asli, pecahan, dan lain-lain itu bilangan real. Nilai mutlak X dituliskan nilai mutlak X ya, didefinisikan, ini bacanya nilai mutlak X ya. Nah, nilai mutlak X itu sama dengan X, bilangan yang itu sendiri yang di dalam ini, jika X-nya lebih dari 0. Contohnya apa? Contohnya ini, nilai mutlak 5 kan lebih dari 0, maka hasilnya adalah 5. Kemudian nilai mutlak X didefinisikan sebagai min X jika X-nya kurang dari 0. Nah, X-nya kurang dari 0 ini ya min 5. Maka hasilnya adalah min X min 5, maka hasilnya adalah 5. Menerapkan definisi nilai mutlak ya. Contoh soalnya ada 1. Uraikan nilai mutlak X plus 4 menggunakan definisi nilai mutlak. Nah, definisi nilai mutlak ada 2, jadi kita uraikan menjadi 2. Yang pertama, nilai mutlak X min 4, kita lihat definisinya. Nah, nilai mutlak X itu sama dengan X jika X-nya lebih dari 0, ya diubah saja. Yang di dalam nilai mutlak itu kita anggap X. Nah, X itu adalah apa yang ada di dalam nilai mutlak. Nah, jadi apa yang ada di dalam nilai mutlak ya. Ini X plus 4 berarti di sini menjadi X plus 4. Jika yang di dalam nilai mutlak lebih dari 0 ya, jika yang di dalam nilai mutlak lebih dari 0, maka X plus 4 lebih dari 0, maka X nya
lebih dari min 4, ini pindah ruas ya. Nah, yang kedua, dia adalah min yang di dalam, berarti min X plus 4, hasilnya min X min 4. Jika yang di dalam nilai mutlak kurang dari 0, maka X plus 4 kurang dari 0, hasilnya X min 4. Cara cepatnya adalah kita tinggal langsung seperti ini aja. Nilai mutlak X plus 4, yang di dalam tulis tetap, yang di bawahnya kalikan min. Berarti min kali X min plus 4 adalah min X min 4. Yang atas itu jika yang di dalam lebih dari 0, berarti X lebih dari min 4. Yang bawah itu jika yang di dalam ini kurang dari 0, maka X kurang dari min 4. Seperti itu saja. Jadi nilai mutlak X plus 4 kita bisa uraikan menjadi 2, yaitu ini. X nilai mutlak X plus 4 menjadi X plus 4 jika X nya lebih dari sama dengan min 4, menjadi min X min 4 jika X nya kurang dari min 4. Nah, ini ada soal, silakan dikerjakan ya. Selamat mencoba.